Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini. Vibe pertama yang aku dapat adalah gini, tentang kamu yang glow up gitu, bertransformasi, terus mengeluarkan sisi diri kamu yang baru gitu. Dan mungkin ini prosesnya panjang ya, karena sebagai fixed sign itu kamu, ya fixed sign itu kan Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio gitu, sebagai fixed sign tuh agak sulit untuk berubah gitu. Tapi ketika kamu berubah walaupun prosesnya lama, itu akan terlihat banget sih signifikansinya. Nah, mari kita bahas. Jadi gini, proses glow up tadi kayak meninggalkan sesuatu zona nyaman atau berubah, karena ketika kenyamanan kamu terguncang itu mau nggak mau kamu juga kayak apa ya, mau nggak mau beradaptasi lagi, bertransformasi, terus mau nggak mau juga keluar dari zona nyaman kamu, kayak ibaratnya semesta memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, atau kalau nggak dipaksa berubah gitu, kamu ibaratnya juga nggak akan pernah mau berubah gitu ya, karena tema besar kamu adalah King of Pentacles, tapi energi yang mengelilinginya ya itu adalah kayak goncangan, transformasi, perubahan, terus ada energi pemulihan juga. King of Pentacles ini kan representasi dari stabilitas, keberlimpahan, membangun kekayaan, kemakmuran. Ini tema besar kamu gitu. Jadi bisa jadi, dan King of Pentacles ini adalah energi bumi. Jadi kayak pelan-pelan gitu membangun stabilitas kamu dan jalan panjang kamu untuk sampai di situ gitu. Ini juga bisa berbicara entah kamu atau orang terhubung dengan kamu sebagai sosok stabil yang mungkin kamu akan temukan, atau kamu sampai di titik stabilitas yang kamu mau, kenyamanan yang kamu mau setelah jalan panjang yang banyak yang kamu tempuh gitu ya. Crossing energi kamu adalah Five of Cups gitu, dikonfirmasi sama side. Yang tadi aku bilang kayak ibaratnya ada sebuah situasi sepertinya semesta dalam tanda petik memaksa kamu untuk berubah, atau kamu kayak mau nggak mau berubah gitu. Karena Five of Cups ini kan energi penyesalan, kehilangan, kesedihan, kayak ada sesuatu yang hilang pergi gitu. Side itu juga ibaratnya kayak ada sesuatu yang di-cut dari hidup kamu gitu. Nah, makanya ada energi penyesalan, ada energi kehilangan. Mungkin sebagian gitu proses penerimaannya itu agak agak cukup panjang gitu. Sebagian lagi nggak terima, tapi gini, dengan Five of Cups itu bisa jadi ya suatu blessing, atau bisa jadi juga sebuah tantangan buat kamu, karena nggak semua orang bisa, pertama nggak semua orang bisa prosesnya cepat untuk adaptasi atau move on gitu. Nggak semua orang bisa melihat sisi lain gitu, atau butuh waktu untuk bisa melihat sisi lain dari sebuah hal yang terguncang, dari sebuah hal yang udah, atau seseorang yang udah nggak ada lagi di hidup kita gitu, apapun konteksnya ya. Karena lihat gini, di waktu lampau itu ada energi star. Star itu pemulihan, energi apa ya, evaluasi gitu, energi panggilan jiwa, panggilan hati. Ibaratnya kalau orang dulu tuh mengikuti bintang gitu ya, mengikuti kondisi langit untuk tahu nih selanjutnya mau ngapain setelah ini. Dan star itu ada di waktu lampau gitu, jadi ada sesuatu yang dipulihkan, jadi ada sesuatu yang kamu lihat lagi masih mau kamu lakuin atau enggak ya. Atau bisa jadi juga semesta gini, ibaratnya goncangan itu bagian dari cara semesta untuk memulihkan part tertentu dari hidup kamu gitu ya. Misalnya gini, contoh kamu misalnya ketemu dengan sebuah hubungan yang harus berakhir dengan sangat menyakitkan gitu. Tapi kalau hubungan ini nggak pernah ada di hidup kamu, kamu mungkin nggak akan pernah lihat trauma kamu, luka masa kecil kamu, ibaratnya hal-hal, konsep tertentu yang tertanam di kepala kamu, karena itu semua yang kamu bawa gitu. Terus dari masa kecil kamu, atau sesuatu hal yang namanya generational trauma gitu, generational karma ya. Ada suatu karma, ada suatu trauma yang bukan akan dibawa, yang dibawa secara turun temurun, tinggal gimana generasi yang mana yang mau memutus rantai karma itu atau trauma itu. Nah, ini sebagian dari kamu, aku mendapatkan vibe seperti itu. Dan lihat di in the future-nya, di waktu yang akan datang, energi kamu jadi Queen of Wands gitu. Jadi proses menyakitkan ini ibaratnya cara semesta untuk bikin kamu glow up, bikin kamu bersinar. Karena konfirmasi sama Moon Moon itu ibaratnya reputasi, bersinar, terang. Ibaratnya gelap itu, kegelapan dalam hidup kamu itu bikin kamu bersinar terang gitu ya. Dan energi Queen of Wands itu charming, karismatik, menarik, terus juga percaya diri, energinya kan ekstrovert ya gitu. Tapi walaupun kamu introvert, itu ada sesuatu yang bersinar tentang diri kamu, terutama kualitas kerja kamu, terutama tentang kualitas-kualitas di dalam diri kamu yang bikin orang-orang tuh look up gitu sama kamu gitu, bikin respect sama kamu. Dan di bawah, di alam bawah sadar kamu tuh ada Ace of Cups sama sama ship gitu. Ship itu
gambar perahu itu yang di bawah itu selalu merepresentasikan perpindahan gitu. Jadi ada perpindahan, ada yang ditinggalkan untuk kamu benar-benar dapat sesuatu yang baru berwarna untuk hati dan hidup kamu ya. Karena Ace of Cups itu selalu merepresentasikan, Ace itu awal, Cups itu merepresentasikan hati, emosi, spiritualitas gitu. Jadi ada yang perlu berpindah, ada yang perlu ditinggalkan, ada yang perlu ibaratnya berubah gitu ya, dalam artian metafor ataupun dalam artian sesungguhnya. Bisa jadi juga perpindahan tempat tinggal. Sebagian dari kamu ini konteksnya perpindahan tempat tinggal, tempat kerja, tapi ini lebih kepada aku melihatnya perpindahan chapter kehidupan untuk kamu sampai di titik suatu tempat yang benar-benar fulfilling ya. Karena lihat aspirasi kamu. Di sini sih tema dominannya tuh Pentacles ya, sesuatu yang apa ya, tangible gitu, bisa kamu persepsi dengan panca indera kamu, bisa membuat kamu nyaman, stabil. Karena jujur sebagai energi bumi itu stabilitas itu adalah sebuah keharusan ya. Jadi kayak kalau energi bumi itu orangnya agak kaku, agak terlihat praktikal, maunya bergerak pelan-pelan atau di zona nyaman, karena mereka stabilitas itu adalah sesuatu yang penting buat energi bumi ya, termasuk kamu gitu. Terus aspirasi kamu adalah Queen of Cups gitu, bergerak di suatu tempat yang apa ya, berbicara gitu di hati kamu, atau ini bagian dari kamu merawat diri kamu, merawat hati kamu, memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu ya. Karena Queen of Cups di situ ada Empress, ini adalah energi self love pertama gitu ya, energi membuat diri kamu nyaman dulu, memprioritaskan diri kamu dulu, selain juga bergerak menuju stabilitas dan abundant kamu ya. Karena lihat Astro Oracle kamu itu adalah rebirth gitu, energi Pluto. Jadi Pluto itu mungkin aku pernah bilang ya, ibaratnya menyelami kegelapan untuk kamu keluar dari kegelapan itu, karena kamu sudah bisa ya, udah bisa menghadapi kegelapan kamu, kegelapan hidup kamu, dan kamu nggak lari lagi dari hal itu. Karena Pluto itu ibaratnya energi phoenix rising from the ashes gitu. Kalau kamu tahu burung phoenix itu kan mati, terbakar, dia jadi abu, tapi dia akan bangkit lagi dari abu itu. Nah seperti ini, walaupun rasanya chapter sebelumnya yang kamu lewatin itu bikin kamu mungkin seperti terbakar gitu ya, mungkin segitu nggak nyamannya, tapi lihat apa yang akan kamu temukan setelah kamu keluar dari situ. Kamu energinya direpresentasikan sama Queen of Wands. Kamu keluar kayak bersinar gitu. Setelah melewati kegelapan, kamu yang jadi sinarnya ya. Kamu menyinari hidup kamu juga. Karena yang tadi aku bilang, orang-orang tuh ngelihat kamu gitu, ada sesuatu yang dilihat pada diri kamu gitu ya, entah reputasi kamu, kualitas kerja kamu, kebaikan diri kamu ya, hal-hal tertentu yang baru bisa dipahamin setelah kamu segitunya melewati guncangan dalam hidup kamu. Oke, emosi kamu ya sebagian bisa dipahamin dengan fase transisi ini. Lihat ada Five of Cups, ada Five of Pentacles, angka transisi, sebagian mungkin masih berproses, tapi gini, ada dikonfirmasinya sama Clover gitu. Jadi ada sesuatu momen nggak terduga, dan Clover itu keberuntungan ya, tidak terduga dan keberuntungan. Jadi ada hal-hal nggak terduga yang akan gini membantu kamu keluar dari rasa sedih kamu, membantu kamu keluar dari struggling finansial kamu. Karena Five of Pentacles itu adalah energi sepi, energi kurang, tapi itu lebih kepada akarnya dari mindset sih ya. Jadi ada sesuatu momen tidak terduga yang akan membantu kamu keluar dari mindset seperti itu. Dan di dunia eksternal kamu juga akan gini ya, dengan momen transformasi kamu, dunia eksternal kamu itu akan membawa menuju Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu adalah stabilitas, keberlimpahan, abundant. Kamu ibaratnya punya semua, dan di situ juga ada door to romance gitu. Jadi nggak terbatas hanya diri kamu yang berubah, finansial kamu yang berubah, juga love life kamu gitu. Jadi dengan Ten of Pentacles di sini, lalu kartu berikutnya adalah Hierophant. Ini adalah kartu kamu ya di tarot, di Major Arcana. Hierophant itu pertama berbicara tentang struktur, berbicara tentang tradisi, keagamaan, spiritualitas, pernikahan juga bisa. Jadi untuk kamu yang bertanya gitu tentang hubungan yang kamu mau gitu, hubungan yang stabil, hubungan yang kamu bisa lihat untuk jangka panjang, kamu sedang berproses menuju itu ya. Stabilitas, kenyamanan kamu, selain juga untuk komitmen dalam sebuah hubungan, sosok seseorang yang kamu bisa ajak untuk berkomitmen. Karena di sini Ten of Pentacles sama Hierophant, progresnya tuh ibaratnya pelan-pelan kamu menuju ke situ. Ingat, dominan energi kamu adalah Pentacles gitu. Jadi memang butuh waktu. Jadi ibaratnya kamu butuh dibentuk dulu. Dan memang energi bumi memang seperti itu ya, prosesnya perlahan. Ini juga aku melihatnya gini, dengan Hierophant ya, ada sesuatu konsep yang berubah.
tentang belief system kamu, perjalanan spiritual kamu. Mungkin kamu melihat lagi gitu, apa sih yang mungkin sesuatu hal yang kamu terima mentah-mentah aja selama ini, terus sekarang kamu mulai pertanyakan gitu ya, dengan Hierophant di situ dan Rebirth. Jadi ada sesuatu yang berubah gitu. Dan reading kamu ditutup dengan Empress. Ini adalah energi kenyamanan, keberlimpahan yang tadi juga aku bilang di awal. Ada sesuatu yang berubah tentang self love gitu, memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu. Dengan kamu memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu dan masuk dalam sebuah proses transformasi, itu membuka sebuah pintu. Ya, buat kamu. Pintu apa? Yang tadi tentang sebuah hubungan, stabilitas juga kenyamanan yang tidak kamu lihat. Karena mungkin sebelumnya di fase chapter hidup kamu yang sebelumnya ada mindset tertentu yang menutup jalan kamu untuk melihat itu semua. Oke? Dan dengan sekarang kayak ada yang terbuka di mata batin, mata hati kamu, itu juga membuka pintu, sebuah pintu yang kamu nggak pernah lihat sebelumnya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.